Berita terbaru yang cukup mantap dari negara kita Indonesia. Roket buatan Indonesia yaitu RAN 450 kabarnya akan digandeng Turki untuk di-upgrade menjadi rudal balistik, sebagaimana rudal tersebut untuk menjaga negara kedaulatan Indonesia dari serangan-serangan yang tidak kita inginkan ke depannya. Namun sekarang, Indonesia sudah banyak kemajuan, terkhususnya untuk bagian pertahanan, beserta alutsista canggih yang berhasil anak bangsa kembangkan. Lantas pertanyaannya, kenapa Turki mau menggandeng Indonesia untuk mengupgrade roket buatan Indonesia menjadi rudal balistik? Seperti yang kita tahu, Indonesia dan Turki sudah sejak lama berteman dengan negara kita Indonesia. Namun, seperti apa roket buatan Indonesia yang di-upgrade Turki menjadi rudal balistik? Apakah akan setara dengan rudalnya Bapak Putin? Ataukah Paman Kim Jong-un? Penasaran beritanya? Mari kita bahas berita lengkapnya, satu persatu. Pada tahun 2010, dua perusahaan milik negara, produsen bahan kimia PT Dahana dan Lembaga Antariksa 8, mengembangkan roket berbahan bakar padat yang dapat mengirimkan muatan kecil dalam jarak pendek. Sejak 2016 hingga 2018 RX-450 yang berganti nama menjadi RAN 450 menjadi roket taktis dengan jangkauan efektif maksimal 100 km. Tetapi pabrikannya PT Dahana tidak terlalu agresif dalam meningkatkan sistem senjata terbesarnya, tidak ada keraguan tentang perannya karena namanya RAN melengkapi roket Grad RAN 122 mm yang lebih kecil. Ini mungkin berubah segera tetapi tidak ada yang tahu kapan. Meskipun pembuatan roket kaliber besar tidak kontroversial, aplikasi dari proses pembuatan yang sama dapat menghasilkan apa yang disebut senjata strategis. Dalam variannya yang sekarang, RAN 450 merupakan roket tak berpandu kaliber besar dengan dimensi 460 mm x 7200 mm. Penampilannya sesuai dengan roket taktis dasar dengan kuartet sirip di sekitar pendorongnya dan badan pesawat yang memanjang. RX-450 diuji oleh LAPAN pada tahun 2020 memiliki peluncur erektor berbasis trailer yang memposisikan roket pada sudut yang curam daripada vertikal. Jauh dari kecanggihan RAN 450 produksi PT Dahana tidak memiliki wadah bahkan kendaraan angkut meski truk 6x6 atau 8x8 biasanya cukup untuk jenis senjata ini. Indonesia harus segera beranjak next level punya mainan rudal balistik bahkan mengubah roket buatannya, RAN 450 ke status Short Range Ballistic Missile alias SRBM. Indonesia memang harus berbuat demikian, rudal balistik entah nantinya RAN 450 atau HAN diperlukan demi menunjukkan determinasi negeri ini menjaga kedaulatan. Ingat, Australia bakal punya kapal selam nuklir sehingga Indonesia butuh rudal balistik, jika bisa RAN 450 diubah kapasitasnya. Indonesia memerlukan wahana untuk menyerang lawan jauh dari garis pertahanan belakang. Pilihan ini mesti diambil, tak melulu Indonesia mengerahkan unsur militernya mendekati sasaran dan menyerangnya. Strategi rudal merupakan langkah logis dalam upaya menyerang pasukan musuh dari kejauhan. Dengan demikian, mereka dapat dilihat sebagai perpanjangan dari artileri dalam kasus rudal balistik, atau pesawat berawak dalam kasus rudal jelajah, jelas Britannica pada 21 Juli 2023. Cara kerja rudal balistik pun sebenarnya sederhana. Ada kalanya rudal balistik memanfaatkan gravitasi bumi untuk menghujam target tepat sasaran. Rudal balistik adalah senjata berpeluncur roket yang bergerak dengan momentum dalam lintasan lengkung yang tinggi setelah diluncurkan ke udara dengan ledakan kekuatan singkat, ungkapnya. Uni Soviet pernah menerapkan strategi rudal balistik jarak pendek untuk menggertak Eropa saat Perang Dingin. Soviet cuma menempatkan rudal balistik jarak pendek SS-1 Scud di titik tertentu. Hal ini mirip dengan strategi Indonesia yang hendak menempatkan rudal balistik HAN di perbatasannya. Hal ini untuk mendongkrak daya jangkau HAN agar lebih maksimal mengenai target.
Amerika Serikat yang melihat semakin menjamurnya rudal balistik jarak pendek mulai mencari cara menangkal serangan ini. Amerika Serikat tahu bahwa Cina lah yang pertama kali mempraktekkan serangan terorganisir rudal balistik jarak pendek untuk menyerang target-target potensial musuh. Departemen Pertahanan merinci ancaman rudal dari musuh dan membahas langkah-langkah penanggulangan DoD selama kesaksian, kemarin, di Subkomite Pasukan Strategis dari Komite Angkatan Bersenjata DPR. Maka jangan heran strategi Indonesia membuat rudal balistik jarak pendek diwaspadai karena mampu menjangkau Singapura dan Australia. Bahkan Indonesia sudah mampu merakit RAN 450 menjadi rudal balistik jarak pendek. Rudal balistik, setidaknya model satu tahap, biasanya memiliki 4 bagian pendorong, propelan, hulu ledak, sistem pemandu dan PT Dahana Indonesia tampaknya telah menguasai 3/4 proses pembuatannya. Jika RAN 450 akan berevolusi di tahun-tahun mendatang, hasilnya mengarah ke rudal balistik, jelas 21 ST Century Asian Arms Race pada 17 April 2023. Meski demikian ada satu poin yang membuat Indonesia belum bisa menembakkan rudal balistik tepat sasaran, yakni seeker alias perangkat navigasi yang menuntun rudal hit ke target. Jadi merakit rudal balistik satu tahap cukup mudah tetapi tantangan untuk mengembangkan alat pemandu dan navigasinya sangat berat. Perangkat ini ditempatkan di ujung berbentuk kerucut rudal hulu ledak dan sumbu berada di bawah di bagian mereka sendiri dan memiliki jaringan komputer portabel. Terkadang penting untuk melengkapi ujung rudal dengan aktuator yang mengarahkan kanar untuk menstabilkan jalur penerbangan rudal saat bergerak dengan kecepatan supersonik, ungkapnya. Maka dari itu besar kemungkinan sistem navigasi Han dari Turki untuk menyempurnakan kemampuan RAN 450 jadi rudal balistik. Untuk memenuhi kebutuhan ini PT Dahana membutuhkan mitra eksternal yang mampu memasok avionik beserta integrasi dan pengujian sistem. Indonesia tengah meniru penguatan industri pertahanan ala Cina, jiplak rudal balistik negara lain untuk diterapkan ke RAN 450.